Praktikum minyak siri, produksi dan analisis minyak jahe dengan metode destilasi modifikasi. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan seperti alat-alat gelas, separator, konektor, pignometer, dan satu set alat destilasi modifikasi. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan seperti jahe emprit dan natrium sulfat anhidrat. Jahe emprit atau Zingiber officinal sudah tak asing bagi kita, baik sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Begitu akrabnya, sehingga tiap daerah di Indonesia mempunyai sebutan sendiri-sendiri bagi jahe emprit. Nama-nama daerah bagi jahe emprit tersebut antara lain Halia dari Aceh, Bahing dari Batakaro, Sipade atau Sipode dari Sumatera Barat, Jahi dari Lampung, Jahe dari Jawa, jahe emprit dari Sunda, Jai dari Madura, PC dari Bugis, dan Lali dari Irian. Jahe memiliki morfologi bentuk sebagai herba, tegak, tinggi, yang memiliki ketinggian sekitar 30-60 cm. Memiliki batang semu, beralur, berwarna hijau, daun tunggal, berwarna hijau tua. Helai daun berbentuk lancet, tepi rata, ujung runcing, dan pangkalnya tumpul. Panjang daun sekitar kurang lebih 20-40 cm dan lebarnya sekitar 2-4 cm. Kita akan menggunakan bahan jahe banyak 3 kg, di mana jahe tersebut terlebih dahulu kita bersihkan dengan air yang mengalir. Tujuan penyucian ini adalah untuk membersihkan kotoran atau tanah yang melekat pada rimpang jahe itu sendiri. Karena kotoran tersebut akan mengganggu dalam proses penggilingan maupun proses destilasi, serta mempengaruhi hasil rendaman yang dihasilkan. Setelah bersih, kemudian kita timbang pada timbangan. Kita ambil sebanyak 3 kg untuk jahe emprit. Setelah ditimbang, kemudian kita masukkan ke penggiling, di mana untuk menghaluskan dari jahe emprit ini sendiri. Untuk perlakuan bahan tanaman seperti penggilingan, biasanya kita memperkecil bahan tanaman, yaitu pekerjaan utama penyulingan, di mana untuk mengisolasi atau mengeluarkan minyak sirih dari bahan tanaman yang berbau. Dalam tanaman, minyak sirih terdapat dalam kelenjar minyak atau pada bulu-bulu kelenjar. Minyak sirih hanya akan keluar setelah uap menerobos jaringan tanaman yang terdapat di permukaan. Proses lepasnya minyak sirih ini hanya dapat terjadi dengan hidrodifusi atau penembusan air pada jaringan-jaringan tanaman. Biasanya, proses difusi berlangsung sangat lambat. Untuk mempercepat proses difusi, maka sebelum penyulingan dilakukan, bahan tanaman harus diperkecil dengan cara dipotong atau digerus, atau bisa juga digiling. Pemotongan menjadi kecil-kecil atau penggerusan sering kita sebut dengan istilah kominusi. Pemotongan atau penggerusan merupakan upaya mengurangi ketebalan bahan hingga difusi dapat terjadi. Peningkatan difusi akan mempercepat penguapan dan penyulingan minyak sirih. Ada kalanya meskipun sudah dipotong-potong, ternyata hanya sebagian minyak sirih yang dapat terbebaskan. Pada percobaan kali ini, kita akan memotongnya dengan cara digiling terlebih dahulu.
Pada dasarnya, pemotongan dan sebagainya merupakan upaya menjadikan bahan tanaman menjadi lebih kecil hingga mempermudah lepasnya minyak atsiri setelah bahan tersebut ditembus oleh uap. Perlu diperhatikan bila bahan telah dipotong-potong atau diperkecil harus segera disuling. Bila tidak segera diproses, maka minyak atsiri yang mempunyai sifat mudah menguap, sebagian akan terluapkan. Ada dua hal yang dapat merugikan proses ini. Pertama, hasil total minyak atsiri yang diperoleh berkurang karena ada yang menguap. Kedua, komposisi minyak atsiri akan berubah hingga akan mempengaruhi baunya. Perlu diketahui bahwa satu jenis minyak atsiri terdiri atas jumlah komponen. Bahkan ada yang berjumlah 20-30 komponen. Di antaranya, ada yang mudah menguap pada suhu kamar pada saat diproses. Bunga majemuk berbentuk bulir, rangkai berbungaan panjangnya lebih kurang dari 25 cm. Berwarna hijau merah, kelopak berbentuk tabung dan bergerigi 3. Mahkota bunga berbentuk corong panjangnya 2-2,5 cm. Berwarna ungu. Buah kotak berbentuk bulat sampai bulat panjang, berwarna coklat, biji bulat berwarna hitam, akar serabut berwarna putih kotor. Rimpangnya bercabang-cabang, tebal, dan agak melebar, tidak silindris, berwarna kuning pucat. Bagian dalam rimpang berserat agak kasar, berwarna kuning muda dengan ujung merah muda. Rimpang berbau khas dan rasa pedas menyegarkan. Berdasarkan ukuran dan warna rimpangnya dikenal paling tidak 3 varietas jenis jahe emprit, yaitu jahe emprit besar, kita sebut sebagai jahe emprit gajah atau jahe emprit badak, jahe emprit kecil atau jahe emprit, dan jahe emprit merah atau jahe emprit sunti. Untuk air yang digunakan kurang lebih 10 liter di dalam proses penyulingan dengan menggunakan destilasi modifikasi. Di mana pada penyulingan ini bahan akan tercelup dan tertahan pada bagian angsang, sehingga bahan tidak kontak langsung terhadap panas yang berada pada bagian bawah ketel. Di mana pada metode destilasi ini angsang akan tercelup oleh air yang ditambahkan ke dalam ketel. Setelah air ditambahkan, kemudian kita masukkan gilingan jahe yang telah kita parut. Prinsipnya adalah bahan bercampur dengan air dan diberi angsang sebagai pembatas agar bahan tidak kontak langsung dengan dasar ketel. Dengan demikian akan mengurangi resiko bahan gosong dan bergerak pada dasar ketel. Kemudian pada penyulingan modifikasi ini, sebagian bahan akan tercelup dan sebagian bahan lagi akan terendam oleh ketel, di mana sebagian besar bahan akan tertahan oleh bagian angsang
yang memisahkan antara dasar dari ketel terhadap bahan yang kita gunakan, agar tujuannya untuk mengurangi resiko bahan gosong dan berkarat pada dasar ketel. Di mana penyulingan modifikasi ini spesifikasinya yaitu bahan dan air kontak langsung, pendapat angsang, kemudian cocok untuk bahan serbuk, kemudian suhu yang digunakan sedang, lebih stabil, dan aroma minyak yang dihasilkan sedang sampai kuat. Untuk proses destilasi modifikasi ini, pada bagian ketel terdapat indikator air, fungsinya untuk memantau atau mengamati air pada sistem ketel. Dengan asumsi jika air pada ketel berkurang, maka kita akan bisa menambahkan air pada suatu sistem yang kita gunakan. Pada proses penyulingan modifikasi ini, kita menggunakan air sebanyak 10 liter yang dimasukkan ke dalam ketel. Pada proses destilasi ini, kita melakukan proses ini selama kurang lebih 2 jam, di mana pada saat proses destilasi ini terjadi, dalam merangkai alat destilasi modifikasi ini, terlebih dahulu pada bagian ujung konektor lurus kita berikan vaselin, bertujuan untuk mempermudah pemasangan dan pelepasan ketika dihubungkan dengan bagian ketel maupun bagian konektor lain. Pada tahap ini, konektor lurus dihubungkan pada bagian ujung ketel secara hati-hati dan perlahan. Pastikan kondisi ujung kondensor lurus harus sejajar dan tidak boleh miring. Setelah pada bagian konektor lurus telah dipasang dan ditahan oleh klem dan statif, kemudian kita pasang kembali pada bagian konektor bengkok, dimana untuk konektor bengkok ini sendiri yang terlebih dahulu pada bagian ujungnya kita berikan vaselin untuk mempermudah pemasangan. Pada bagian konektor bengkok, tujuannya adalah mengalirkan dari uap ketel menuju ke bagian kondensor. Setelah terhubung, kemudian kita pasang separator pada bagian tempat keluarnya hasil destilasi. Pada bagian ini diusahakan ujung dari separator menyentuh pada bagian ujung kondensor. Untuk separator yang kita gunakan pada bagian bawahnya, tempat keluarnya hidrosol yang dihasilkan oleh proses penyulingan, di mana pada bagian lapisan atas merupakan minyak yang akan kita ambil. Setelah kita rangkai alat, kemudian kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai terjadi pemisahan, di mana pada proses destilasi modifikasi ini bahan tidak sepenuhnya tercelup kepada bagian dasar ketel, tapi bahan akan tertahan pada bagian angsang, di mana ketika terjadi proses pemanasan, uap yang dihasilkan oleh panas dari air kemudian akan menembus pada bagian jaringan tanaman yang berisi minyak asiri. Karena sifat yang sama akan mudah lebih terangkut, sehingga uap tersebut akan mengalir pada konektor lurus sampai menuju ke kondensat yang dirubah fasanya menjadi kondensat.
Senyawa yang memiliki titik didih rendah maupun titik uap yang rendah akan terlebih dahulu teruapkan melewati kondensor. Kemudian pada bagian kondensor ini yang berupa bola-bola, sehingga kita gunakan separator yang model pembuangannya berada pada bagian bawah. Setelah 2 jam proses penyulingan, kemudian kita lakukan pemisahan antara minyak terhadap hidrosol, di mana hidrosol yang kita peroleh akan kita tampung di tempat yang lain. Kemudian untuk minyak jahe yang kita peroleh akan kita tampung pada gelas beker. Selanjutnya akan kita proses ke tahap berikutnya. Minyak jahe memiliki beberapa kandungan senyawa, diantaranya komponen senyawanya adalah ada kafena, ada beta myrcena, 1,8 sineol, L-linalol, L-borneol, neral, geraniol, citral, dan alpha kurkumin. Di mana dari keseluruhan senyawa tersebut hanya ada 3 komponen utama yang paling dominan, seperti citral, neral, dan geraniol. Untuk warna yang dihasilkan untuk minyak jahe ini adalah warnanya sedikit kuning pucat. Kemudian baunya yaitu bau jahe dan sedikit beraroma pedas. SNI yang kita gunakan di dalam minyak jahe ini yaitu SNI 06 13 12 1998, dimana untuk spesifikasinya yaitu untuk warna, untuk nilai kadarnya yaitu kuning muda sampai kuning jernih. Kemudian untuk berat jenis 0,877 sampai 0,882. Untuk indeks bias 1,468 sampai 1492. Kemudian untuk putaran optik 28 derajat minus sampai minus 45 derajat, dan untuk bilangan penyambung maksimal 20. Untuk mencari persen rendemen yang dihasilkan pada penyulingan, kita terlebih dahulu mengetahui massa jenis dari minyak jahe yang dihasilkan. Setelah minyak diperoleh, kemudian ditampung ke dalam gelas beker. Setelah itu tahap berikutnya yaitu kita menambahkan natrium sulfat anhidrat. Tujuan dari penambahan natrium sulfat anhidrat ini adalah untuk mengikat sisa air pada minyak jahe yang kita suling. Kenapa air harus dihilangkan? Karena akan mempengaruhi hasil dari uji yang akan kita lakukan, yaitu uji fisik pada minyak jahe.
lakukan untuk menghitung massa jenis dari minyak jahe. Terlebih dahulu kita bersihkan pigno kosong, setelah itu kita timbang, kemudian kita catat beratnya atau massanya. Setelah itu kita masukkan Aquades ke dalam pignometer, kemudian kita timbang kembali dan dicatat beratnya atau massanya. Dan yang terakhir adalah kita masukkan minyak jahe yang kita peroleh ke dalam pignometer. Setelah itu kemudian kita timbang dan dicatat hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan ke dalam perhitungan untuk menentukan massa jenis dari minyak jahe yang kita peroleh. Untuk indeks bias, kita lakukan atau mengambil 3 tetes larutan uji atau minyak jahe, kemudian kita letakkan ke atas kaca tempat pengamatan. Setelah itu kemudian kita atur posisi untuk cahaya yang masuk seperti pada tayangan berikut ini. Minyak jahe emprit yang dihasilkan dari seluruhnya memiliki bau khas jahe emprit yang dihasilkan oleh alpha zingerberrin, alpha curcumin, dan beta sesquipedalian. Selain itu juga aroma seperti lemon yang cukup kuat tercium karena ada aroma sitral yang cukup tinggi pada komponen senyawa minyak jahe. Biasanya untuk rendaman jahe emprit itu sekitar 0,4-0,6% pada keadaan basah dan 1-1,2% pada keadaan kering atau ampas. Setelah sampel kita masukkan, kemudian kita atur posisi cahaya yang masuk dan keluar. Usahakan pada bagian bawah merupakan sisi gelap dan bagian atas merupakan sisi terang, di mana dari keduanya tersebut berada pada posisi persilangan di antara pertengahan. Setelah diperoleh pada bagian tersebut, kemudian kita bisa klik tombol set untuk melihat hasil yang kita peroleh pada refraktometer. Setelah itu, setelah sampel selesai kita analisis, kemudian kita bersihkan sampel holder pada refraktometer menggunakan aseton yang diberikan pada tisu, kemudian dilap secara perlahan sampai benar-benar bersih dari minyak atau sampel. Refraktor merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, ataupun minyak. Prinsipnya adalah memanfaatkan refraksi cahaya. Kita gunakan di sini adalah menggunakan refraktometer AB. Refraktor untuk mengukur indeks bias cairan padatan dalam cairan atau serbuk, di mana range-nya dari 1,300 sampai 1,700 dengan persentase 0 sampai 95%. Jika sampel memiliki konsentrasi dan kekentalan yang cukup tinggi, maka nilai indeks bias yang dihasil dari refraktometer akan memiliki nilai yang tinggi juga. Begitupun sebaliknya. Polarimeter. Polarimeter merupakan metode analisis instrumen menggunakan rotasi cahaya yang terpolarisasi oleh suatu bahan sebagai ukuran konsentrasinya dalam larutan. Prinsip dasarnya yaitu pengukuran daya putar optis suatu zat yang menimbulkan terjadinya putaran bidang getar sinar terpolaris, di mana terdapat bagiannya ada dua, yaitu pertama adalah dextro-rotary dengan simbol positif ke arah kanan, kemudian yang kedua yaitu levo-rotary dengan simbol negatif ke arah kiri. Polarimeter
merupakan alat yang didesain untuk mempolarisasikan cahaya dan kemudian mengukur sudut rotasi bidang polarisasi cahaya oleh suatu senyawa aktif optis. Prinsip kerja polarimeter yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu, natrium, akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan, dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua dalam analyzer. Untuk pengoperasian dari polarimeter, kita dapat mengatur posisi positif untuk putar ke positif, kemudian untuk putar negatif, sehingga nanti akan didapatkan posisi gelap dan terang. Kemudian hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan standar NCNI yang telah ditetapkan.